ini kelihatan kok. Apa nih? T. Apa nih? Aduh, sensitif. Versi standar deluxe sama enterprise itu beda aktif. Equivalent versi standar deluxe sama enterprise itu beda aktif. Saya kurang tahu kalau yang deluxe ya, cuman kalau standar sama enterprise itu nanti bedanya di jumlah transaksi yang bisa diinput. Jadi itu kayaknya di websitenya Aciret ya. Iya. Ya. Jadi apa namanya? Kalau kita kan kerjasama ya, jadi ini untuk education ya, ini cukup untuk kebutuhan edukasi. Tapi untuk unit bisnis yang mau menggunakan Accurate, dia memilih ya untuk berlangganan Accurate itu ada tadi itu ya, ada standar, deluxe dan enterprise. Ya bedanya di fiturnya aja. Jadi dari banyaknya transaksi yang bisa diinput, kemudian juga mungkin modulnya, kelengkapannya, seperti itu. Sudah inputnya ini transaksi berapa? 7 ya. Ya kalau sudah tinggal disimpan dan tutup. Kemudian transaksi 8 pengiriman ke Mega Jaya atas pesanan yang tadi ya. Tapi yang dikirim hanya 25 unit di masing-masing barangnya. Kita langsung saja ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Pelanggannya adalah Mega Jaya, delivery DO002, pilih pesanan SO002. Nah ini langsung muncul. Delivery date-nya adalah 8 Januari 2015. Kemudian kuantitasnya jangan lupa diganti 25 saja untuk masing-masing barang. Nah seperti ini. Silakan diinputkan di punya kalian ya. Sudah? Kalau sudah tinggal simpan dan tutup. Kemudian transaksi 9 ini surat jalan kepada Home Solution. Menerima produk atas barang yang dipesan ke Indosupply. Berarti ini adalah pembelian, kemudian penerimaan barang. Vendornya adalah Indosupply. Form numbernya RI001. Receipt numbernya adalah SJ strip 333. Receipt date-nya 10/01/2015.
Ship date-nya juga di tanggal yang sama, 15. Nah ini barangnya tadi klik pilih pesanan, lalu dicetak. Nah ini yang diterima adalah semuanya ya, kulkas, oven, mesin cuci Sharp, dan masing-masing kuantitasnya 10. Nah, silakan di entry transaksinya ini. Sudah menginput seperti ini proses. Oke. Enggak, nanti kan bisa diedit kan. Saran penjualan ke daftar penjualan, saran penjualan. Itu filter yang dibuang. Nah, punya aku masuk buat ulang aja. Itu kalau kita buat otomatis bisa, walaupun ini lanjut aja. Nah jika sudah, ini klik simpan dan tutup. Tapi pasti akan muncul notifikasi akun selisih belum tertagih, itu belum diisi. Tolong diisi di preferensi pembelian penerimaan barang. Gak apa-apa, ini kita tinggal klik OK, lalu kita ke menu persiapan. Ini di atas persiapan, lalu preferensi, lalu pembelian. Nah, akun selisih barang belum tertagih ini kita isikan COGS. Nah, seperti ini. Tadi persiapan, preferensi, lalu pembelian. Di sini pilih COGS. Terus ini digambarin di oke aja nggak apa-apa. Inilah yang faktur penjualan. Kasih nama. Bukan. Ini aku tuh salah aja. Nanti kalau misal pas asis 03 diedit lewat sini aja. Nah, setelah seperti ini, klik OK. Maka ini sudah bisa disimpan dan tutup. Nah, Tadi bisa kok dibuka. berikutnya transaksi 10. Ini sama seperti transaksi berapa tadi? Pengulangan saja ya. Jadi ini delivery order, maka kita ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan, pelanggannya adalah Mega Jaya, PO numbernya, surat jalannya, delivery date-nya adalah 10 bulan 11. 10 kan? 10 bulan 11. Delivery date-nya 11 bulan 1. 11/01/2015. Ini pesanan, nah ini. Oke, maka sudah terisi. Nah ini jumlahnya, sisanya tadi ya 25. Nah, silakan di input nanti kalau sudah simpan dan tutup.
transaksi berapa tadi? Seperti transaksi 8. Sudah? Kok pesanannya nggak ada? Oh ya. PO-nya pakai yang tadi. Nggak ada ya nak? Pesanannya? Nggak ada. Kamu udah isi ini nanti kemarin belum sampai tanggal 10 nggak sih? Belum kan? Belum. Kejadian. Kok nggak bisa sih? PO numbernya nggak ada nggak sih? Begitu ngisi ya? Ini ngisi sendiri atau langsung isi? Barang ngisi? Hah? Ngisi sendiri? Ngisi sendiri? Berarti kalau yang mau di laptop itu kan pada nomor SSO ya Bu. Kalau itu pakai SN aja tabelnya. Ada tabel, ada nomor. Iya di sampingnya cuma sampai SSN. Oh iya, ada beberapa versi yang beda. Nah, jika sudah, nih klik simpan dan tutup. Itu apa PO-nya apa? Terus Kemudian transaksi 11 ini mengirimkan tagihan atas pengiriman barang yang sebelumnya. Nah, ini maka kita ke penjualan lalu faktur penjualan. Nama pelanggan kita isi Mega Jaya, kemudian SI003, tanggalnya adalah 13 Januari 2015. Ini pengirimannya DO002 dan 003 ya, semuanya dipilih. Oke. Maka muncul semua barangnya B02, 03, 25, 30, 297.500. Oke. Ya, seperti ini, tinggal diinputkan, silakan. kok nggak bisa dikenain ya nak? Nggak bisa dikenain. Mana ya? Sudah? Klik simpan dan tutup. Kemudian transaksi 12, ini ada pesanan penjualan dari Electricity, maka kita ke modul penjualan, lalu pilih pesanan penjualan. Order by Electricity,
SO03, SO date-nya adalah 14 Januari. Iya, 14/01/2015. Ship date-nya kita tambahkan 1 hari, 15/01/2015. Transnya adalah net 30. PO-nya kita tuliskan Langsung ini aja. Nggak ada tuh. PO Surat ini. garing strip 009. Langsung centang. Ini bisa. Itemnya Dua-duanya. ada Udah tadi udah aku isi. Bentar ya. kulkas Panasonic 25 item. Ada teksnya. Kemudian setelah kulkas ada oven Sharp sebanyak 10 item. Ada teksnya. Total 118.800.000. Oke, silakan di input. BPN-nya beda. Ini enter. Ini enter. Udah dicek coba. Sepanjang tutup. Di situ ini sales order. Penjualan. Electricity. Tadi udah benerin tanggalnya belum lupa. Bisa dibenerin kan tanggalnya? Sudah. Ini ngisi manual. Kalau sudah, kita tinggal simpan dan tutup. Transaksi 13, pengiriman barang. Kita ke modul mana ini? Penjualan, kemudian iya, pengiriman pesanan. Pelanggannya adalah Electricity, betul. DO04, tanggalnya 15 Januari 2015. Kulkas Panasonic oven Sharp 10. Oke. Electricity. Aduh, ini gimana nih? Gimana nih? Silakan di input. Kalau udah gini dia main ini belum.
Sudah? Kalau sudah, simpan dan tutup. Lalu kita inputkan, itu masih ada bukti transaksi lagi, yaitu sales invoice. Oh, kita buatkan faktur untuk penagihan atas pengiriman ya. Maka kita ke penjualan, lalu faktur penjualan, pelanggannya masih electricity, SI004, tanggalnya adalah 15 Januari 2015. Kemudian ini pilih pengiriman. Nah, kita pilih atasnya tadi ya, DO004. Kita pilih yang DO004. Oke, maka akan otomatis terisi PO E009 2510. Oke. Nah, silakan diinputkan. Nanti kalau sudah baru simpan dan tutup. Ini apanya nanti ini S003 bisa berapa nih? 13. Ini malah dikit ya. Bisa gini. Iya, mesti kamu udah lanjutin ya. Soalnya nanti ini aku cari. Sudah? Ya, kalau sudah kita simpan dan tutup. Berikutnya transaksi 14. Ini ada memorial ya dari Adi ke staf akuntansi bahwa Home Solution akan menambahkan barang baru pada list barang berupa AC Samsung dengan harga jual 3.500.000. Maka kita ke modul persediaan, kemudian barang dan jasa, kemudian klik tombol baru. Nomor barangnya adalah B04. Keterangannya adalah AC Samsung. AC Samsung. Unitnya di sini diisi UNT bertanggal 31 Desember 2014. Nah, diisikan nomor barang, keterangan, unit 3 ini. Kemudian klik tab penjualan atau pembelian ini. Diklik. Kategorinya. Nah, untuk menginput harga jual 3.500.000. Harga jual 3.500.000. Kalau sudah, klik oke. Nah, di sini kan belum muncul nih yang tadi kita input. Tinggal klik dihilangkan tanda centang untuk tidak menampilkan barang dengan kuantitas 0. Ini kita hilangkan cetaknya, maka akan muncul B04.
Jangan lupa diinputkan harga jualnya ya di tab penjualan atau pembelian, lalu kalau harga jual diisikan 3.500.000. Berikutnya transaksi 15, ini ada pesanan pembelian ke Indosupply. Maka kita ke modul mana nih? Pembelian, kemudian pesanan pembelian. Vendornya adalah Indosupply, kemudian PO02, PO date-nya adalah 17 Januari 2015. Kemudian masukkan item yang dipesan. Yang dipesan apa? Kulkas Panasonic 100, unit price-nya 1.998. Ada teksnya, jangan lupa diinputkan. Kemudian yang kedua adalah barangnya AC Samsung, kuantitasnya juga 100, 1750, ini T ya. Ada tulisan itu. Sudah diinput. Iya, nggak ada informasi dikosongin kan? Ini kan purchase order itu kan pesanan pembelian. Kita memesan ke Indosupply. Ya kalau kita mengekspektasikan itu dikirim tanggal berapa itu kita tuliskan. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Karena namanya purchase order ada kan informasi detail. Kalau butuh cepat, nah dituliskan di tanggal berapa butuhnya. Kalau tidak butuh cepat ya tidak dituliskan. Nah ini simpan dan tutup. Kemudian tanggal 16 ini menerima produk sekaligus faktur pembelian ya dari Indosupply, kita inputkan yaitu ke penerimaan barang, vendornya adalah Indosupply, kemudian IRI 002, receive date-nya 18/01/2015. Kemudian receive number-nya diisi dulu, SJ700. Nah, baru klik pilih pesanan, maka akan keluar pesanan pembelian. Diklik PO 002. Nah, seperti ini. SJ700.
kulkas Panasonic ada Samsung 100 nomor nomor 2. Nah seperti ini, silakan diinput dulu, silakan kalian input. SC kan. Coba. Ya Allah, nota seminus ini ya terus pakai kamera. Berapa nih? 100. Nah, jika sudah, kita klik simpan dan tutup, baru kemudian kita inputkan faktur pembelian yang kita terima dari Indosupply, yaitu ke modul pembelian faktur pembelian. Vendornya adalah Indosupply, kemudian PI 002, invoice numbernya adalah FIS 889, invoice date-nya 18/01/2015. Nah, ini pilih pesanan ini bisa kita ganti penerimaan barang. Pilih penerimaan barang. Nah, ini kita bisa pilih yang pengiriman tadi, yaitu SJ 700. Ya kan, ini kan faktur atas penerimaan barang SJ 700. Nah, ini oke. Nah, ship date-nya di tanggal 18/01/2015. Penerimaan barang SC. Nah, silakan diinputkan punya kalian. Pricing berapa? Unit pricing berapa itu? 19 berapa itu? Itu 1998 bukan? Itu mana? Ini barusan 1 tuh langsung crazy. Iya, karena kan itu ya invoice number kita masukin manual. Kenapa? Karena ini kan faktur pembelian. Kita kan menerima faktur pembelian dari orang lain kan, dari si Indosupply. Nah, ini kita inputkan di Accurate kita, di sistem kita. Makanya yang invoice numbernya memang diinput manual dulu, baru tadi bisa diklik pilih penerimaan barang. Dia akan keluar Kok aku nggak ada nomor? form penerimaan barang mana yang dimiliki oleh Accurate database-nya. Nah, kita pilih yang sesuai, yaitu adalah SJ 002 tadi, SJ 700 ya. Gitu. Oke, kalau sudah kita klik simpan dan tutup. Saya suka banget dengan suara kalau udah simpan dan tutup. Berikutnya
transaksi yang 17 ini menerima pelunasan piutang dari Mega Jaya, maka kita ke penjualan, lalu penerimaan penjualan. Receive from Mega Jaya, kemudian ini CR 003 tanggalnya 19 Januari 2015. Kemudian melalui bank, cek number B880, cek date-nya adalah 25 Januari 2015. Keterangannya di memo kita tuliskan saja sesuai di baris keterangan. Yaitu pembayaran faktur MJ01, maka yang kita centang di sini di kolom bayar. Di kolom bayar ini kan ada 2 ya invoice numbernya, tapi di kolom bayar yang kita cetak hanya yang MJ01. Nah, kalau sudah seperti ini di check amount ini tidak kalian tulis manual, tapi kita klik lambang kalkulator, maka akan otomatis muncul 37 juta. Gimana ya? Itu tadi ini nggak sih? Ini dulu penerima. Ini gini. Mega Jaya. Cek date-nya 25. Cek nomor B00 B880. Benar kan benar kan? Yang dicetak satu aja ya, yang MJ01 ya. Nah, jika sudah, kita klik. Sudah belum nih? Sudah? Klik simpan dan tutup ya. Nah, berikutnya adalah transaksi 18. Di sini ada bukti memorial kepada staf akuntansi bahwa Home Solution akan membuat paket hemat yang terdiri dari kulkas Panasonic dan AC Samsung seharga 6.500.000. Maka kita ke modul persediaan, kemudian grup. Nah, di sini nomor grupnya B05, keterangannya adalah paket hemat. Paket hemat, harga jualnya adalah 6.500.000. 6.500.000. Akun penjualan sales, rektur jual ini sudah benar, tidak usah diubah. Kemudian kode pajak adalah T, unitnya adalah UNT. Nah, seperti ini. Ini ya, 6.500. Kemudian kita masukkan barang apa yang ada di dalam paket hemat tersebut, yaitu kulkas Panasonic, dengan kuantitasnya 1, dan AC Samsung kuantitasnya juga 1. Nah, ini adalah paket hemat yang dibuat. Silahkan di input di account kalian, nanti kalau sudah baru simpan dan tutup.
sama Aziz Samsul kan alumni satu-satu. Apa sih? Mana perusahaan? Itu apa? Gimana persediaan pendaftaran? Coba daftar persediaan itu nggak? Dapat apa-apa kalau kebutuhannya masih kalau penyesuaiannya belum jual daftar satu. Oh, buka aja lagi ya. Ini apa tadi persediaan? Tuh. Ini yang panah ke sana. Ini? Nah. Sudah? Kalau sudah, jangan lupa untuk klik simpan dan Udah disimpan tutup. Nah, yang berikutnya transaksi 19 ini melakukan penyesuaian harga baru, di mana manajer ini memutuskan untuk menaikkan harga jual barang dan juga jasa sebanyak 5%, yang ini berlaku mulai 1 Februari 2015. Maka kita masih masuk di menu persediaan, kemudian set harga penjualan. Nomor penyesuaiannya adalah BM02. Kemudian tanggal efektif 01/02/2015. Tanggal penyesuaian adalah 24 Januari 2015. Berikutnya, klik pilih barang. Nah, ini pilih semuanya. penyesuaian berapa? Kemudian klik OK. Saya ulangi ya. Tadi setelah mengisi tanggal, lalu kita pilih barang. Ini di sini. Kita klik pilih barang. Kita pilih semua. Ini. Maka sudah tercentang ya. Kalau sudah klik OK. Nah, ini keluar semua barang maupun jasa yang dimiliki oleh Home Solution. Berikutnya, ya sampai sini dulu ya. Kalian di ini dulu dicoba dulu. Maksudnya habis itu saya lanjut lagi. Tadi pilih barang, pilih semua, lalu OK. Sudah? Jika sudah, kemudian kita klik di sini, ambil dari default. Diklik satu kali saja. Nah, kemudian kita isi di sini penyesuaian adalah harga baru 1,5 ini persentase disesuaikan di kolom harga baru 1. Nah, seperti ini. Diisi dulu nih harga baru 1, 5 persentase ini harga baru 1. Sudah begini, harga baru 1, 5 persentase harga baru 1. Jika sudah, klik satu kali saja ini tombol sesuaikan. Jangan berulang kali ya, satu kali aja. Nanti maka kolom
kolom harga 1 ini angkanya akan berubah ya. Kita klik 1 kali aja ya. Nah, berubah kan? Jika sudah, maka klik simpan dan tutup. Senang banget saya dengar suaranya. Satisfying. Atasnya sih sama. Di atasnya ya sama. Atasnya ada sama. Sudah? Kalau sudah, nah ini transaksi 20, ini ada sales return dari Mega Jaya, yaitu oven shop sebanyak 1 unit. Alasannya karena barangnya cacat dan tidak dapat dijual. Maka kita ke modul penjualan, lalu retur penjualan. Customernya adalah Mega Jaya, SR numbernya adalah SR 001, date-nya adalah 25/01/2015. Nomor fiskalnya sama seperti yang atasnya, yaitu SR strip 001. Nomor fakturnya yaitu SI 003. Barangnya kita inputkan yaitu oven shop ya. Apakah Anda ingin meretur semua barang? Tidak. Yang diretur hanya 1 saja. Nah, silakan diinputkan seperti ini. Ini gimana ya? Cara kamu cek barangnya. Sudah diinput? Oke, silahkan diinput dulu ya.
Sudah? Nah ini kalau sudah kita klik simpan dan tutup. Nah berikutnya di transaksi 21 Home Solution melakukan penyesuaian stok karena kan tadi ada retur ya, tapi returnya ini karena barangnya cacat dan tidak layak untuk dijual. Jadi perusahaan juga tidak mungkin waktu sudah dikembalikan itu tidak mungkin dijual kembali ke orang lain, maka kita harus mengeluarkan produk tersebut dari gudang dengan cara menyesuaikan jumlah unit ya, jumlah kuantitas dari oven shop tersebut. Maka kita ke persediaan, kemudian ke penyesuaian persediaan. Adjusting numbernya adalah IA 001, kemudian adjustment date-nya 26/01/2015, disesuaikan ke COGS, kemudian itemnya adalah oven sharp 241. Nah ini kuantitas baru adalah 240. Paham ya? Jadi tadi kita menerima retur barang oven shop itu karena barangnya cacat dan tidak layak untuk dijual. Maka walaupun Home Solution menerima barang tersebut kembali, tapi tidak mungkin dijual lagi ke luar, ke customer lain. Maka barang tersebut dikeluarkan dari gudang gitu ya, secara fisik. Nah secara pencatatan tentu kita melakukan penyesuaian quantity ya kan, dan dari kuantitas yang terakhir 241 keluar 1 maka menjadi 240. Kalau sudah maka kita klik simpan dan tutup. Nah kemudian di transaksi 22 itu penyesuaian stok lagi. Nah kalau ada informasi quantity accurate, quantity gudang, current value, new value, itu berarti ini informasi setelah melakukan stok opnam. Jadi perusahaan melakukan stok opnam kepada mesin cuci Toshiba berdasarkan accurate, unitnya ada 259, ternyata di quantity gudang 260. Nah ini kita sesuaikan, kita masih sama dengan tadi persediaan lalu penyesuaian persediaan. Adjustment numbernya adalah IA002, kemudian adjustment date-nya adalah 27 Januari 2015. Nah, bedanya ini kita klik value adjustment ya, karena kita menyesuaikan juga value-nya, tidak hanya quantity-nya. Itemnya kita pilih yang mesin cuci Toshiba, kuantitas sekarangnya 259, kuantitas barunya adalah 260. Nilai sekarang ini nilai barunya adalah 409. Nah, oke. Silakan di-input. Sudah di-input? Masa sih? Itu otomatis. Setuju kok, itu sudah. Ini kalau sudah tinggal klik simpan dan tutup. Kemudian transaksi 23 ini
setelah menerima rekening koran dari Bank Mega, maka kita menyesuaikan ya. Kan kalau di perhatian akuntansi keuangan kemarin kita melakukan penjurnalan ya, melakukan rekonsiliasi lalu jurnal penyesuaian. Nah kalau di Accurate, jurnal penyesuaian itulah yang kita catat di Accurate. Ini kita ke buku besar, kemudian bukti jurnal umum, voucher numbernya adalah JV-001, date-nya adalah 28 Januari 2015. Informasi rekening korannya ada apa aja ini? Pendapatan bunga dan beban administrasi. Pendapatan bunga dicatat di debit apa di kredit? Ya, pendapatan bertambah di kredit. Yang debitnya dulu deh, debitnya berarti yang beban administrasi bank. Kita cari di sini keywordnya saya tuliskan bank administration expense nih ya. Nilainya adalah 560.000. Kemudian pendapatan bunga interest ya, bunga tuh ya, bank interest income. Nilainya di kredit tadi ya 3.200.000. Nah selisihnya karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka ada penambahan uang tunai ya di bank, maksudnya penambahan sejumlah nominal di bank sebesar 2.640.000. Nah pastikan yang di bawah debit dan kreditnya balance ya, 3.200.000. Jika sudah, kita klik simpan dan tutup. Berikutnya transaksi 24. Ini ada pembayaran listrik dan air. Dibayar dari akun bank, maka kita ke modul Kasbank, lalu klik ya pembayaran. Paid from, kita pilih bank. Voucher numbernya adalah OP 001. Tidak pakai cek ya. Date-nya adalah 30 Januari 2015.
memonya pembayaran listrik dan air. PI-nya adalah siapa? PAM dan penerima. P itu penerima. PAM dan PLN. PAM dan PLN. Kemudian account number-nya kita klik lalu pilih apa namanya biasanya kalau listrik dan air. Oh ya, utilities. Utility expense senilai 865.000. 865. Ada nggak kalian utility expense? Nggak ada. 6202.01. Kalau 62 itu belum ada. Jadi 6201 langsung 6223. Ada yang pakai komputer kampus nggak? Ada nggak? Maksudnya coba dicek ada nggak itu. Akhirnya kadang beda seri, beda ini ada. Listrik sama pom ini bisa. Iya tadi kelas pagi juga gitu. Ada nggak yang pakai komputer kampus ini ngerjainnya? Ada nggak nih akunnya utility expense? Bahasa Indonesia beban utilitas. Coba search beban gitu. Enggak. Ada nggak tuh yang pakai komputer? Nggak ada. Kok aneh ya? Nah, ini akun baru. Ya bikin akun baru aja. Tipe akunnya kas atau bank, nomor akunnya 6202.01. Saldo awalnya 0. Lah nama akunnya mana? Oh bentar. Nah ini nih, kalau mau bikin daftar baru ini tipe akunnya beban, nomor akunnya 6201.01 lah. Kok salary expense? Oh tadi 6202 01.02 ya, sorry. Oh ini 6202 nya ada gak kalian itu? Langsung ke 103. 6201 langsung 6203. Ya berarti bikinnya 6202 aja nih. Beban 6202 utility. Utility expense langsung aja nggak apa. Ya dibuat bahasa Indonesia aja. Kalau kalian itunya bahasa Indonesia.
prioritas. Sudah? Namanya langsung utility expense aja nggak apa-apa. Sudah? Ya kalau sudah, tadi yang pembayaran tadi ini tinggal kontennya berarti utility expense, ya kan? Kalau sudah nanti bisa klik simpan dan baru aja transaksi 25-nya other payment lagi. Simpan dan oh iya aku belum diklik, betul, lupa. 865. Terima kasih ya. Simpan dan baru. Nah, kemudian transaksi 25 ini bayar gaji karyawan, open from bank, open 02, cek number nggak ada, tanggal 30/01/2015, memonya bayar gaji 2000 Januari 2015. Penerimanya adalah karyawan. Penerimanya adalah karyawan senilai 20 juta rupiah. PI itu penerima. Di sini karena gaji karyawan ya penerimanya adalah karyawan. Kalau sudah, tinggal klik simpan dan tutup. Ya, 2 transaksi lagi ya. Transaksi 26 kita melakukan rekonsiliasi PPN. Jadi ini ada jurnal penyesuaian untuk rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran untuk transaksi penjualan dan pembelian di bulan Januari 2015. Di situ ada not, buatlah akun baru PPN kurang bayar dengan nomor akun 2500 dan tipe akun hutang lancar lainnya. Nah, sebelum melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan keluaran, kita perlu tahu dulu berapa besaran PPN masukan dan keluaran di akhir Januari 2015. Caranya kita ke buku besar, kemudian laporan keuangan, buku besar, laporan keuangan, kemudian
kemudian laporan pajak Indonesia. Nah, di sini kita pilih yang rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Ya, double klik. Oke, seperti ini. Boleh. Tadi buku besar, kemudian laporan keuangan. Nah, di sini kita pilih yang laporan pajak. Laporan pajak Indonesia. Nih ya, laporan pajak. Baru kita pilih yang rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Maka akan muncul, kita disuruh memasukkan periode kapan yang kita butuhkan, yaitu ini kan kita butuh rekonsiliasi untuk periode Januari 2015 ya. Maka ini dari 1 Januari 2015 sampai tanggal 31 Januari 2015. Nah, seperti ini. Jadi kita ambil yang periode Januari 2015 saja. Kalau sudah, lalu klik OK. Nah, maka muncul informasi rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kurang bayarnya 3.564.818. VAT out-nya adalah 41.450.454. VAT in-nya 37.885.636. Sama nggak tuh sama punya kalian? Kalau yang beda dicatat itu angka VAT out sama VAT in-nya, karena setelah ini kita akan melakukan penjurnalan untuk mengakui rekonsiliasinya ini. Nah, udah dicatat kan? Nah, sekarang kita menjurnal untuk rekonsiliasi PPN. Kita ke buku besar lagi, kemudian bukti jurnal umum. Di sini voucher numbernya adalah JV002, date-nya 31/01/2015. Kemudian kita jurnal dulu untuk VAT out-nya. VAT out tadi nilainya adalah 41 juta sekian ya. Kayaknya 41, 450, 454. Kemudian kreditnya adalah VAT in senilai 37.885.636. Nah, selisihnya tadi diinfokan bahwa kita diminta membuat akun baru yaitu PPN kurang bayar. Caranya ya kayak tadi ya, buat akun baru. Jadi ini diklik search-nya, lalu buat akun baru di sini. Ini di sini akun baru kan? Klik akun baru, kemudian di sini tipe akunnya adalah apa tipe akunnya? Di modul iya, hutang lancar lainnya. Ini nomor akunnya 2500. Namanya adalah PPN kurang bayar. PPN kurang bayar. Pertanggal 31 Desember
2014. Nah, silakan diisikan seperti ini dulu. Tipe akun adalah hutang lancar lainnya, nomor akun 2500, namanya adalah PPN kurang bayar. Sudah ditambahkan akunnya? Ini kalau udah tinggal klik OK aja. Kalau sudah, nih klik OK. Nah, maka muncul PPN kurang bayar, ya kan? Nilainya sudah otomatis dihitungkan oleh Accurate. Jangan lupa dipastikan debit dan kreditnya ini balance ya, yang di bawah. Nah, silakan.
Sudah? Sudah belum? Kok kamu cerah banget tadi? Ini kalau sudah di jurnal, lalu klik simpan dan tutup. Nah, transaksi terakhir tanggal 27, transaksi 27 menghitung nilai penyusutan aset tetap. Nah, kalau di Accurate penyusutan itu tidak kita input manual di jurnal umum ya, ataupun jurnal penyesuaian seperti yang tadi kita lakukan, melainkan Accurate akan menghitung otomatis, tapi dengan syarat kita melakukan proses akhir bulan. Masih ingat gak caranya gimana? Kemarin sempat tuh pas kita setting Iya. data awal Oh iya. untuk melakukan proses akhir bulan. Di proses akhir bulan. Iya, itu ya udah kelihatan ya di buku besar. Kemudian klik proses akhir bulan. Di sini periode kita pilih periode kapan? Januari 2000 berapa? 15. Januari 2015. Nah, kalau sudah tinggal kita klik Oke. Oke, udah selesai. Penyesuaiannya sudah otomatis dihitungkan oleh Accurate. Kita tidak usah melakukan penjurnalan apapun atas penyesuaian tersebut. Yuk lihat. Kasih. Ada yang salah. Bentar. Berapa nih? 1,5. Berapa jam? Transaksi yang dipapang itu transaksi apa ya Bu? Yang pertemuan kemarin di bulan yang waktu pertemuan itu kan pasti dipapang pertemuan yang di bulan transaksi awal itu yang dipapang transaksi apa ya? Sebenarnya kita mencoba dari awal lagi. Itu emang gak ada yang foto? Iya. Apa? Buat belajar gitu. Apa? Nih, yang kemarin. Kamu ngefoto. Ya nanya lah. Yang di papan kan? Yang dipapang kan? Iya, ada foto? Ada. Mau dong? Oh udah ada kok. Ada. Foto Bu. Siapa yang foto kamu? Udah aku nggak punya nomor. Aku juga nggak punya nomor Bu. Kirim ada aja ya. Iya, kita ada aja. Makasih ya. Makasih ya. Itu transaksi berapa? 3. Masih cover yang mana? Cover ini kan? Iya kayaknya. Sudah? Ada pertanyaan? Ini sudah selesai untuk kasus Home Solution. Minggu depan kita sudah masuk yang CAP. Nanti akan saya recordkan video untuk